firman Tuhan, kita mau kembali memuji dan melakukan nama Tuhan di ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Untuk mengawali ibadah ini, kita mau menaikkan pujian Bapakku datang padamu. Nanti sama-sama ya. Beribadah di rumah kami masing-masing. Tolong Tuhan pimpin kami, sertai kami ya Tuhan, agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga selesai dengan lancar ya Tuhan. Dan kami sekarang juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Tolong Tuhan pimpin, tolong Tuhan sembuhkan ya Tuhan, agar bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kami kembali ya Tuhan dalam keadaan yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih pimpin ibadah ini dari awal hingga selesai. Amin. Ada sukacita? Sukacita, sukacita. Yeay. Saat ini Kak Safi mau ngapain? Mau ngapain? Sebentar Kak, sebentar. Lanjut aja, lanjutnya apa? Saat ini Kak Safi undang, mungkin ada yang sekarang lagi duduk untuk bangkit berdiri ya. Kita mau semangat-semangat, kita mau bersuka cita walaupun kita nggak bisa bertemu dengan teman-teman kita yang lain. Tapi Kak Safi undang untuk adik-adik semua tetap bersuka cita, oke? Kita pujian dengar dia panggil nama saya. Sampai tepuk tangan ya.
Ada yang sedih? Ada yang sedih? Jangan sedih, kita harus tetap semangat, kita harus tetap sukacita. Sekali lagi ya. Ada sukacita? Sukacita, sukacita. Yeay, gitu dong. Semuanya senyum, sukacita. Terus juga lihatnya senang kan ya? Oke, kita lanjutkan ya pujian kita. Kita mau menaikkan satu pujian lagi. Oke, jangan sampai Yesus. Jangan sampai Yesus. Kita mau jalan bersama-sama dengan Yesus. menyiapkan hati kita mau menaikkan satu pujian yang mengatakan Yesus adalah sahabat kita. Dia mati di garis salib untuk kita yang berdosa, garis sudah menebus dosa kita. Dia adalah satu-satunya sahabat yang selalu menemani kita kapanpun, dimanapun, tetap selalu menemani adik-adik sekalian. Kita yang semua ya, Yesus sahabat.
mendengarkan cerita Tuhan. Ya, walaupun kita di rumah, semuanya harus dengan serius mendengarkannya. Tidak boleh ada yang sambil makan, ngemut permen, ya, makan kacang, biskuit. Ayo, ya, semuanya memperhatikan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu, mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih kembali pagi ini kami boleh berbakti kepada Tuhan, mendengarkan cerita Tuhan, walaupun kami tetap di rumah. Tetapi kami percaya Tuhan hadir, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami sudah memuji Tuhan dan sekarang kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Tolong Bu Nelly yang akan menyampaikannya, sehingga ya Tuhan, firman Tuhan sungguh-sungguh memberikan berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Nah anak-anak, kalau minggu kemarin kita sudah merayakan Paskah, oh sedih deh ya. Soalnya apa Bu Nelly? Kita nggak bisa cari telur. Kita juga belum nggak bisa sukacita dengan segala permainan. Gak apa-apa ya. Tahun ini Tuhan izinkan kita tidak berkumpul untuk beribadah Paskah, tapi ada sukacita di dalam hati kita. Bu Nelly mau cerita ya dari Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-35. Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai dengan 35. Nah, nanti anak-anak yang sudah bisa membacanya ya. Nah, tapi ayat hafalan kita yaitu ayat yang ke-34. Jadi Lukas 24 ayat 34. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Nah, apa Simon itu kita ganti anak-anak dengan nama kita sendiri. Oke, ngerti? Nah, itu yang duduk Yeremi, pakai ganti nama Yeremi. Nah, ya. Nah, itu Kristi. Jangan sambil tiduran, Kris. Ya, bilang ganti namanya Kristi. Ya, bisa semuanya ngerti? Ya. Yuk, yang punya Alkitab dibuka ya. Ayat yang ke-35. 2, 3. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Nelly. Oke, bagus. Ya. Anak-anak, itu cerita yang istimewa sekali. Tetapi sebelum cerita, Bu Nelly ingin menyapa anak-anak dengan sebuah pantun. Ya. Ular sanca bukan ular bulu, loncat-loncat kanguru jalan. Oh corona, cepatlah berlalu. Bu Nelly kangen sama anak-anak. Nah, ya anak-anak kangen loh, gak ketemu. Apalagi guru-guru yang biasa setiap minggu bersama dengan anak-anak. Rasanya sedih toh, karena tidak ada. Tetapi jangan khawatir, karena kita selalu ada dan bertemu di dalam doa. Nah, cerita Ibu Nelly pagi ini judulnya yaitu Jalan serta Yesus. Seperti lagu tadi, Jalan serta Yesus. Nah, anak-anak, pada hari Paskah, waktu perempuan-perempuan berjalan ke kubur, di kuburan sudah tidak ada mayatnya Tuhan Yesus. Oh, di mana cari sana sini? Enggak ada. Gua yang ditaruh mayatnya Tuhan Yesus sudah hilang, anak-anak. Akhirnya kabar itu tersebar kemana-mana. Lalu anak-anak, ada 2 orang murid Yesus yang berada di Yerusalem pergi ingin menuju ke kota Emmaus.
Wah, kota itu jauhnya tidak seberapa anak-anak, cuma 7 mil. Oleh sebab itu murid-muridnya berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Pada waktu mereka berjalan berdua dengan temannya cerita-cerita. Kamu tahu enggak? Hari ini ada berita yang besar. Iya, dalam 3 hari ini loh. Beritanya luar biasa sekali. Iya, apa ya? Ceritanya. Waktu mereka berjalan, waktu cerita-cerita, tahu-taunya kok ada 1 orang lagi ikut bersama berjalan dengan mereka. Loh, siapakah orang ini anak-anak? Yang jalan bersama dengan mereka. Oh, mereka pikir orang yang kebetulan mau pergi ke kota Emmaus. Nah, kemudian waktu mereka berjalan-jalan, mereka mulai ngomong-ngomong ya, mulai cerita-cerita ya. Nah, waktu itu dia bilang, hebat loh, kamu tahu ada hal yang luar biasa loh yang terjadi. Iya Pak, katanya. Apaan? Loh, kamu ini gimana sih? Masa kamu tidak tahu? Sudah 3 hari ini Yerusalem diguncangkan oleh berita yang luar biasa sekali. Kamu tidak tahu ada seorang nabi yang dia itu memberitakan kebenaran. Dia itu mengadakan mukjizat. Dia itu amat sangat lembut hatinya dan dia selalu membantu orang-orang yang berada di sekeliling dia. Hatinya selalu tergerak dengan belas kasihan. Tapi kasihan deh. Kenapa? Iya, orang itu kemudian dihukum. Itu loh para imam-imam sama petinggi-petinggi orang Israel menangkap dia, kemudian dia diadili. Tidak cukup itu, kemudian dia yang sebenarnya tidak bersalah dijadikan salah. Dan orang yang bersalah harus dihukum. Dihukum apa? Yaitu harus dihukum mati. Nah, hukuman mati pada zaman itu dilakukan dengan salib. Ya, salib itu tanda kematian anak-anak. Nah, orang itulah yang sudah dibawa, ya, dipukuli, diludai, kemudian dikasih mahkota duri karena dia mengaku kalau dia adalah raja segala raja. Nah, anak-anak, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Dia dipecut. Pecutnya itu anak-anak serem sekali. Kalau pecut itu biasanya 1, tapi ini tiap pecut ada cabangnya. Dan setiap cabang itu anak-anak ada kayunya. Jadi anak-anak kalau pecut itu dipecut ke badan, langsung pecut itu nancep. Ya, misalnya di tangan, nancep di tangan. Nah, itu enggak 1 tapi banyak karena bercabang. Setelah pecut itu kalau ditarik anak-anak, maka daging itu ikut terkoyak dan keluar darah. Tuhan, serem ya. Anak-anak, itulah yang dihadapi orang ini. Dipecut, ulang-ulang kali sampai keluar darah semuanya. Setelah itu dia mulai mengangkat salibnya. Dia berjalan pelan-pelan naik ke Golgota. Setelah sampai ke bukit Golgota, dia disalib. Kakinya dipaku, dem. Keluar darah. Tangannya dipaku anak-anak. Keluar darah. Kaki dan tangan keluar darah. Tidak cukup itu anak-anak. Datang seorang tentara membawa tombak dan tombak itu ditusuk ke perutnya. Sehingga di perutnya keluar air dan darah. Kasihan sekali ya.
sangat menyedihkan. Nah saudara, itu loh yang sudah dilakukan orang itu. Untuk apa? Ya, orang itu akhirnya mati disalib. Darahnya tercurah. Di mana-mana ada darah untuk menebus dosa manusia yang sudah sesat dan yang sudah terhilang. Hah? Itu ya ceritanya. Kata orang yang satu itu ya, di antara dua teman ini berbicara. Terus akhirnya orang itu mati. Setelah mati diambil, dibawa ke kuburan. Dan apa yang terjadi? Pada hari yang ketiga, tiba-tiba pada waktu pagi-pagi sekali, perempuan-perempuan datang menjenguk, kepingin memberikan rempah-rempah pergi kuburan. Anak-anak, kuburannya nggak seperti kuburan di sini, tanahnya yang digali, di sana enggak. Tapi kuburan di sana itu seperti goa. Nah, goa dan orang yang mati, mayat dimasukkan ke dalam goa. Nah, goa itu anak-anak dimatrai. Apa sih dimatrai, Bu Nelly? Ya itu dikunci, kemudian dikasih matrai. Matrai itu seperti kalau kalian punya HP, punya barang-barang elektronik, dikasih lem, ya, tanda. Enggak, kalau ininya rusak berarti ada yang terbuka. Karena apa? Orang-orang itu takut sekali kalau Tuhan Yesus itu benar bangkit seperti yang dikatakan firman Tuhan. Oleh sebab itu kuburannya dikasih matrai. Tapi pada hari yang ketiga, kubur itu kosong. Yesus sudah bangkit. Masa kamu tidak tahu? Orang itu kemudian jalan, anak-anak, yang seperti mau pergi ke kota lain. Nah, ketika sampai di Emmaus ini kedua murid-murid itu mulai bilang, Kleopas satunya bilang gini, Tuhan, mampir dong ke rumah saya, mampir dulu, jangan jalan. Akhirnya orang itu mampir ke rumah. Waktu mampir, mereka tidak tahu, mereka buta kalau selama ini mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, tapi setelah Tuhan Yesus mampir, kemudian Tuhan Yesus mengucap syukur, memecah-mecahkan roti, akhirnya mata rohani mereka terbuka. Loh, ini kan Tuhan Yesus. Dan setelah itu langsung Tuhan Yesus menghilang. Nah, anak-anak, cerita ini mengingatkan kepada kita bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit untuk Bu Nelly, untuk anak-anak, Tuhan tetap beserta kita. Ya. Anak-anak, murid-murid itu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, tapi dia tidak tahu. Ya, berjalan bersama-sama. Nah, anak-anak, di dalam kehidupan kita juga begitu. Sebenarnya kita ini tidak pernah melihat, loh kok di kiri kanan kita nggak ada tuh siapa-siapa. Nah, sebenarnya ada Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan kita. Nah, seperti hari ini anak-anak tahu kenapa kita tidak bisa berkumpul. Kita nggak boleh sekolah, kita nggak boleh jalan-jalan, bermain ke tempat-tempat berdharma wisata. Kita nggak boleh ibadah ke gereja. Kita harus di rumah terus kayak penjara rasanya. Anak-anak, karena kita melawan virus. Virus itu tidak kelihatan pakai mata, tapi dia ada dan dia bisa membuat kita menjadi sakit. Kita bisa batuk-batuk, kita bisa pilek, dan akhirnya badan kita panas dan kita menjadi sesak. Kenapa kita tidak boleh keluar, anak-anak? Karena
virus. Oleh sebab itu anak-anak, kita harus taat. Ya, kita harus taat. Kita harus sering cuci tangan. Ayo, gimana cuci tangan? Nah, ingat. Ya, salah ya. Terus gini ya. Nah, jangan lupa cuci tangan. Dan juga jangan lupa makan yang sehat. Makan yang banyak. Tuh, jangan rewel tuh ya. Makan yang banyak ya. Aku nggak mau supaya sehat. Makan buah, makan sayur ya. Nah, anak-anak jalan bersama dengan Yesus. Sekarang ini begitu menakutkan karena kita tidak bisa melihat si virus itu kemana-mana. Ya, tapi anak-anak percaya kalau Yesus yang bangkit itu sudah mengampuni dosa anak-anak dan dosa kita semua. Oleh sebab itu kita tidak takut lagi, walaupun kalau ada virus yang akan mengena kepada kita, kita akan tetap beriman kepada Tuhan. Seperti cerita seorang anak yang menangis. Kenapa menangis? Iya, mama saya sekarang ada di rumah sakit. Karena apa? Karena kena virus. Sekarang lagi dirawat. Saya juga sedih. Kenapa? Iya, karena kakek saya baru meninggal kena virus. Demikian juga dengan siapa? Oh, nenek saya juga sekarang sudah sekarat. Aduh, saya satu rumah kena virus. Sedih anak-anak ya. Tapi ingat, kemudian anak ini ingat dengan cerita berkata, ya walaupun mama saya sudah sakit, kakek saya sudah tidak ada, nenek saya juga masih berjuang. Saya juga agak batuk-batuk dan panas, tetapi saya mau berdoa, memohon pada Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan. Seperti pujian tadi, jalan beserta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka. Ya, bersama dengan Tuhan. Kiranya anak-anak mempunyai iman seperti ini. Ya, oke? Percaya? Percaya. Amin. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih. Walaupun kami tidak bisa melihat Tuhan dengan mata kami, tapi kami bisa melihat Tuhan dengan mata rohani kami. Kami bersyukur Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Ketika saat ini kami harus di rumah, biarlah ya Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kami dalam suka maupun duka. Kiranya Tuhan menolong kami, menolong orang tua kami, saudara-saudara kami. Kami mengingat akan teman-teman kami yang pada saat ini bersedih, mungkin karena ada keluarganya yang meninggal, baik itu kakek ataupun nenek ataupun papa, mama, orang-orang yang tercinta. Kiranya Tuhan juga menolong. Atau kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang papa, mamanya menjadi dokter ataupun suster. Mereka harus menolong orang-orang yang sedang sakit. Biarlah Tuhan menolong mereka, memberkati mereka daripada penyakit ini. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan, hiburkan. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi seperti itu ada di ceritanya. Tetap diingat ya. Nanti kalau bisa ibadah sudah di gereja seperti biasa lagi, nanti ditanya sama kakak sekolah minggunya harus tahu. Oke? Kita mau menutup ibadah kita. Kak Safi ajak adik semua untuk nyanyi.